Semangat pagi nak, ketemu kembali kita di pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terdahulu tentang surat lamaran pekerjaan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengertian, fungsi dan jenis surat lamaran pekerjaan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang struktur surat lamaran pekerjaan. Nah, apa itu struktur surat lamaran pekerjaan? Nah, salah satu dari surat lamaran pekerjaan itu adalah yang terpenting adalah strukturnya. Nah, bagaimana struktur surat lamaran pekerjaan kita lihat. Ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, struktur atau bagian surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah tanggal dan tempat pembuatan surat. Kalian perhatikan di sini ada Jakarta 1 September 2016. Inilah yang disebut dengan tempat dan tanggal penulisan surat. Tempatnya Jakarta, tanggalnya 1 September 2016. Bulan pada tempat dan tanggal surat ini ditulis dengan huruf, bukan dengan angka. Kemudian struktur yang kedua, kalian lihat di sini struktur yang kedua ada lampiran dan perihal. Nah, lampiran itu berapa banyak berkas-berkas yang kita lampirkan, itu nanti ada di bagian ini. Kemudian perihal tentang apa. Jadi surat lamaran pekerjaan kalian itu mengenai tentang hal apa. Jadi kalau perihal itu hal apa yang tertulis di dalam surat itu. Oh, di sini tentang lamaran pekerjaan. Nah, kemudian bagian yang ketiga, kita lihat bagian yang ketiga, itu ada alamat surat. Nah, di sini ada alamat surat, kalian perhatikan, penulisan alamat surat yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan itu langsung menggunakan yang terhormat. Kenapa? Karena surat lamaran pekerjaan ini langsung diterima oleh penerima surat. Kalau menggunakan kepada itu tertulis dalam amplop surat. Jadi kalau di amplop surat menulis alamat itu menggunakan kepada, tetapi kalau di dalam suratnya atau kertas suratnya itu kita langsung menggunakan kata yang terhormat. Nah, kalian perhatikan di sini ada beberapa yang ada kesalahan. Misalnya ada kepala bagian personalia, ini B-nya harus kapital, personalianya harus kapital. Kemudian ini sumbernya jobsurabaya.com sesuai dengan sumbernya. Kemudian jalan Tegangan 20 di tempat. Nah, itu alamat surat. Kemudian berikutnya kita lihat ada salam pembuka. Salam pembukanya ada di sini. Nah, karena surat lamaran pekerjaan itu sifatnya resmi, jenisnya pribadi, maka salam pembuka yang biasa digunakan adalah dengan hormat. Nah, Anda lihat di sini dengan hormat ini semestinya ditulis dengan D-nya huruf kapital, kemudiannya H-nya huruf kecil dan koma. Nah, untuk struktur berikutnya, mari kita lihat. Nah, struktur berikutnya itu ada alinea pembuka. Alinea pembuka ini sebelumnya akan Ibu jelaskan tentang bagian-bagian dari surat. Jadi bagian-bagian dari surat itu ada isi surat. Oke, isi surat ini mulai dari alinea pembuka sampai dengan alinea penutup. Inilah alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup ini termasuk dalam isi surat. Kita mulai dari alinea pembuka. Alinea pembuka dalam surat lamaran pekerjaan itu isinya adalah dari mana kalian mendapatkan informasi pekerjaan itu dan jabatan apa yang kalian butuhkan. Di sini kita lihat dari mana kalian mendapatkan. Oh, dari jobsurabaya.com. Apa yang kalian inginkan, jabatan yang kalian inginkan. Oh, adalah karyawan di bidang produksi. Sekali lagi bahwa di alinea pembuka itu isinya dari mana informasi itu kalian peroleh dan jabatan apa yang kalian inginkan. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, informasi itu bisa dari online maupun dari offline. Oke, sekarang kita lihat, inilah isi surat. Oke, isi surat.
alinea isi atau isi surat. Mulai dari identitas kalian sebagai pelamar, lengkap ini ya. Ada nama, tempat, alamat, pendidikan, status, dan nomor HP. Kemudian ada lampiran yang kalian lampirkan. Nah, lampiran-lampiran ini digunakan untuk apa? Untuk bahan pertimbangan bagi perusahaan atau instansi. Apakah kalian capable? Apakah kalian layak diterima atau tidak? Sekarang kita fokus di sini, di identitas kalian. Penulisan identitas kalian itu sebenarnya masih menjadi satu dengan kalimat di atasnya itu. Saya yang bertanda tangan di bawah ini titik 2. Kemudian nama, tempat, alamat, pendidikan, status, dan nomor HP ini harusnya semua huruf kecil. Karena apa? Karena masih dalam satu kalimat di atasnya. Aris Setiawan huruf kapital, Surabaya huruf kapital, Jalan Melati Merah nomor 2 Surabaya, M-nya ini kapital, M merahnya ini, kemudian Surabaya juga huruf kapital. Nah, begitu seterusnya. Kemudian untuk lampiran, Anda perhatikan di sini untuk lampiran dengan yang di atas, lampiran di atas. Ini ada berapa lembar? 5 lembar. Maka di lampiran di atas ini ditulis 5 lembar. Tulislah dengan huruf, bukan dengan angka. Tuh ya, itu di bagian isi surat. Kemudian kita sampai pada alinea penutup. Alinea penutup itu demikianlah surat lamaran kerja ini saya ajukan. Atas perhatian Bapak saya mengucapkan terima kasih. Nah, di alinea penutup ini ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah alinea penutup itu isinya harapan kalian untuk bisa diterima bekerja di perusahaan yang kalian inginkan itu. Maka kalian mengucapkan terima kasih. Berikutnya ada, nah inilah hormat saya, tanda tangan Aris Setiawan. Ini adalah tanda tangan dan nama terang. Apa ini hormat saya? Oke, Ibu ulangi sekali lagi ya. Ibu ulangi sekali lagi. Kita kembali ke ini, hormat saya ini. Nah, hormat saya ini sebagai salam penutup. Karena salam pembukanya tadi dengan hormat. Kemudian ada Aris Setiawan ini yang mengirimkan lamaran pekerjaan itu. Maka Aris Setiawan sama namanya dengan yang di atas ini. S ini harus kapital. Oke, sebelum Ibu tutup, kita akan mengambil kesimpulan bahwa struktur surat lamaran pekerjaan itu meliputi tempat dan tanggal surat, perihal dan lampiran, kemudian alamat yang dituju, kemudian salam pembuka, kemudian ada isi surat. Isi surat ini terbagi atas 3 bagian. Yang bagian pertama adalah alinea pembuka, kemudian alinea isi, dan alinea penutup. Kemudian ada salam penutup. Setelah salam penutup ada tanda tangan dan nama terang. Sekali lagi jangan lupa bahwa struktur surat lamaran pekerjaan ini sifatnya resmi meskipun jenisnya pribadi. Jadi semua yang tertulis di sini, pilihan kata maupun kalimatnya sifatnya resmi. Nah, Ibu rasa ini dulu yang Ibu sampaikan. Ketemu nanti di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.